pembelajaran doa dulu ya. Ayo siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Ayo Mbak Buka. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Buka. Oke, sebenarnya Ibu tanya sedikit ya. Nanti kalian kalau dipanggil menyebutkan nama planet. Paham? Paham. Yang pertama Zikrina, Umi. Bagus. Vivi. Vivi nggak hadir Bu, kenapa? Dia lagi ada acara keluarga. Mau izin ya? Iya ada izin Bu. Oke, Asyi. Mas. Selanjutnya Tufa. Terus. Dewi. Oke, sebelumnya kita menyanyikan lagu dulu ya. Kayak Bu di sini senang. Udah pada tahu belum? Sudah. Banyak. Kondisi permukaan bumi dari zaman dulu sampai sekarang itu berubah, tahu nggak? Mungkin kata Allah manusia salah satunya Bu. Iya betul. Jadi kondisi permukaan bumi dari zaman dulu sampai sekarang itu mengalami perubahan karena faktor alam dan juga aktivitas manusia. Misalnya itu permukaan bumi itu berubah sekitar terjadi dalam waktu yang lama, bahkan bisa ratusan tahun. Oke kan? Oke, nanti ini akan kita bahas selanjutnya. Oke Bu, lalu kalian pernah melihat hujan nggak? Setiap hari Bu. Suka main hujan? Tapi tahu nggak hujan itu datangnya dari mana? Dari awan. Iya, dari awan, dari langit melalui proses siklus air. Nah sekarang kita tahu kira-kira kita belajar apa? Hujan. Siklus air. Kita hari ini mau belajar siklus air. Nah kenapa tujuannya kita belajar siklus air itu? Karena supaya kalian dapat mengidentifikasi bagaimana air di bumi itu tidak akan habis. Lalu dengan media papan siklus air ini kalian dapat menganalisis tahapan siklus air dengan benar. Dan nanti melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian dapat menguraikan cara-cara menjaga ketersediaan air dengan benar. Oke, kita masuk ke materi ya. Nah, ini Ibu akan menampilkan video tentang proses siklus air. Disimak ya. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berair jadi tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam batu salju, es tertutup, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya 2% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air pada setiap orang di kota Indonesia adalah 104 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi, sisanya digunakan untuk cuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagai satu makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya untuk manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali minum air. Selain itu, air juga digunakan untuk menguruskan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi gas yang padat. Apabila air panaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu juga air. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan membuat pergerakan pada sinar matahari kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dan membentuk air hujan yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan membasahi daerah dataran tinggi
3 tadi kelautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh Tuhan dan menguap melalui daun yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika anak-anak dari video barusan, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau tanya nih Bu, bagaimana sih cara menjaga ketersediaan air? Cara menjaga ketersediaan air Iya. Pertanyaan dari Sikrina. Jadi walaupun air di bumi ini melimpah, tidak akan habis, tapi kita sebagai manusia hidup itu harus menjaga air dengan menggunakan air dengan bijaksana. Bagaimana caranya? Caranya itu bisa dengan cara kita menghemat air. Misal kalau misal kalian menggunakan keran air itu kalau sudah tidak digunakan sebaiknya ditutup, jadi jangan boros air, tidak air. Lalu misal saat kalian mencuci pakaian itu kalian disarankan mencucinya dalam jumlah yang sekalian banyak. Soalnya kalau misal mencuci dengan cara sedikit demi sedikit itu nanti mesti airnya akan banyak terbuang. Lalu misalnya kalian mencuci beras atau sayuran, nanti airnya jangan buang. Bisa itu untuk menyiram tanaman. Terus bisa juga dengan membuat sumber resapan untuk menampung air hujan. Oke, jelas? Ya. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan penguatan materi tentang tahapan proses siklus air. Di sini Ibu punya media tahapan siklus air. Bisa kelihatan? Saya buka sini. Oke, jadi proses siklus air itu tadi ada apa aja? Ada evaporasi, Terus ada kondensi, presipitasasi, ionisasi, dan evaporasi. Oke, jadi proses evaporasi itu berawal dari air laut yang menguap akibat panas matahari. Menguap, terus di sini ada proses kondensasi, yaitu proses perubahan uap air tadi di awan jadi partikel kecil atau titik-titik air, partikel es atau titik-titik air. Nah, selanjutnya setelah proses kondensasi itu ada proses presipitasi. Proses presipitasi itu yaitu proses jatuhnya air atau partikel es yang ada di awan ke tanah. Lalu setelah itu ada proses infiltrasi. Jadi air hujan yang tadi jatuh ke tanah itu akan diserap oleh tanah dan mengalir melalui aliran sungai dan akan kembali ke laut. Nah, ada juga proses transpirasi. Proses transpirasi ini air hujan yang jatuh ke tanah itu akan diserap oleh tanaman atau tumbuhan melalui daun. Gitu anak-anak. Apakah ada yang belum paham? Sudah? Kalau sudah paham, Ibu mau kalian bermain papan siklus air. Nanti ibu ini akan copot, terus nanti kalian akan mengurutkan tahapannya dan juga perapiannya. Paham? Paham. Oke, yuk sekarang maju semua. proses pencernaan di atmosfer permukaan bumi dan proses perjalanan makanan di atmosfer di proses kecil. Menggunakan secara langsung. Ini pasti ya. Ini ya. Ini.
Udah, jangan lupa. Ini kita langsung ke kalian. Relasi, ya, relasi, terus edukasi, terus ya, terus yang nomor 2 itu cara menjaga ketersediaan air, cara membuat sungai sampah, lalu tidak membuang air. Nah, oke, sekarang dengan nomor 2 yuk. Dengan nomor 1. Oke, ini saya keluarkan dari kelompok 2. Akan membacakan hasil dan tabelnya. Jadi di sini ada gambar saya. Yang pertama itu ada tahapan evakuasi. Kemudian yang kedua ada politisasi. Evakuasi itu air menguap secara langsung. Kemudian politisasi berubah menjadi titik air. Terus presipitasasi berubah menjadi air hujan dan menuju ke tanah lalu menjadi proses infiltrasi. Nah selanjutnya yaitu cara menjaga ketersediaan air. Yang pertama itu dengan memandikan keran saat sudah tidak digunakan. Kemudian mencuci baju langsung dalam jumlah yang banyak dan membuat sumur resapi. Ya, betul semuanya. Oke, anak-anak sudah paham semua berarti ya? Sudah. Oke, yang sudah paham semua. Ibu mau tanya, nama kita hari ini tadi bahas apa aja? Terus air, terus cara menjaga ketersediaan air. Tahapannya sudah paham? Sudah, Bu. Ada apa aja? Evakuasi, kondensasi, presipitasasi, infiltrasi, dan radiasi. Oke, itu juga yang cara menjaga ketersediaannya juga sudah bagus, sudah benar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan secara mandiri ya. Soalnya ada 5 pilihan gambar. Nanti dikasih waktu 5 menit cukup nggak? Cukup. Oke, nggak apa-apa. Langsung kerjakan. Ya, anak-anak pas evaluasi sudah selesai? Sudah Ibu ya? Sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Ya, 1, 2. Terima kasih anak-anak dari peminat di rumah. Ini harusnya nilainya di atas apa ya? Ini harusnya bagus ya. Dari dulu. Nanti setelah ibu mengoreksi jawaban kalian, jika nilai kalian ada yang belum tuntas, belum KKN, nanti ada kegiatan dan kegiatan di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau sudah tuntas semua, nanti kalian mengerjakan pertanyaan. Oke, paham? Paham dulu. Oke, anak-anak, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Nah, kalian sudah paham hari ini? Sudah. Terus untuk tugasnya sulit atau mudah? Mudah. Nggak ada kesulitan? Nggak ada. Pintar. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kalian bisa mempersiapkan alat tulis seperti biasanya dan juga membaca materi setelah pertemuan selanjutnya dari buku paket ataupun bahan ajar yang diberikan. Oke, seperti malam ini ibu cukupkan. Sebelumnya kita doa dulu ya. Ini siapa yang mau doa? Aku, Bu. Oke, silakan Sabrina. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih, Sabrina. Kurang lebihnya, ibu mohon maaf ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih partisipasi aktifnya. Hati-hati pulangnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.